Bab 1296 Roh Pengusir Angin Topan. Ini adalah langit dan bumi yang hancur, dipenuhi dengan aura kuno dengan matahari yang terhuyung-huyung di ambang kehancuran, memancarkan cahaya yang lemah. Tanahnya ditutupi dengan jurang yang tak berujung, dengan kegelapan yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah wilayah ini telah dihancurkan oleh tangan raksasa yang menghancurkan semua kehidupan. Ini adalah salah satu medan perang antara dunia seribu besar dan klan iblis. Kelompok 4 orang Mu Chen berdiri di atas gunung saat mereka melihat wilayah ini dengan keterkejutan di wajah mereka. Terutama ketika mereka melihat sebuah gunung melayang di udara akibat badai di kejauhan, mata mereka menyipit. Itu karena hukum antara langit dan bumi telah hancur, menyebabkan gravitasi menjadi kacau. Tekanan di sini terlalu besar, terasa menyesakkan. Luo Li menjawab dengan ekspresi serius. Bahkan bertarung di sini akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual daripada di tempat lain di dunia seribu dewa, karena mereka harus menahan tekanan yang ada di mana-mana. Ada banyak penguasa surgawi yang jatuh di sini, jadi meskipun mereka sudah mati, masih akan ada sisa-sisa aura mereka yang merusak keseimbangan antara langit dan bumi, menyebabkan kita merasa tertekan. Ling Xi dengan lembut berkata, benar-benar salah satu tanah yang tidak menyenangkan di dunia seribu dewa. Long Xiang menghela nafas. Di tempat ini, bahkan sebagai penguasa bumi semu, dia masih merasa tidak nyaman. Mu Chen menganggukkan kepalanya setuju sebelum menatap Luo Li. Kalau begitu, pertama-tama kita akan pergi dan bergabung dengan tim Wen Qingxuan. Karena Wen Qingxuan memegang informasi tentang reruntuhan penguasa surgawi dan bahkan meminta bantuan mereka, itu adalah hal yang baik. Mu Chen secara alami tidak akan menolak masalah seperti itu, karena mereka membutuhkan lebih banyak informasi. Bagaimanapun juga, mereka baru saja memasuki jurang suci primordial. Luo Li menganggukkan kepalanya sebelum dia mengulurkan tangannya dan seekor kupu-kupu zamrud muncul, dan di bawah kendali Luo Li, kupu-kupu itu memancarkan kilau hijau dan secara singkat membedakan arah di depan Luo Li, lalu terbang ke arah itu. Ikuti saja, dan kita akan bisa bergabung dengan Wen Qingxuan. Luo Li tersenyum. Ayo pergi. Mu Chen dengan lembut berteriak dan terbang keluar, dengan 3 lainnya mengikuti di belakang. Karena jurang suci primordial dipenuhi dengan segala macam bahaya, mereka melambat sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak terduga. Dan mereka juga telah membuktikan bahwa kehati-hatian Mu Chen tidak sia-sia. Angin tak henti-hentinya bersiul di wilayah senja ini, dan meskipun tampaknya tidak berbahaya, begitu bersentuhan dengan energi spiritual akan dilarutkan menjadi pasir. Kelompok Mu Chen bersembunyi di sebuah gua saat mereka menyaksikan angin topan dengan keterkejutan di wajah mereka, terutama Long Xiang, yang lengannya berwarna kuning kehitaman. Itu karena dia tidak cukup cepat untuk menghindar dan tergores oleh angin, menyebabkan energi spiritual di lengannya terurai, dan seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Untungnya, Mu Chen cukup cepat untuk menariknya kembali. Jika tidak, bahkan sebagai penguasa bumi semu, dia tidak akan bisa bertahan lama di sana sebelum dia terurai menjadi pasir. Angin topan yang sangat kuat. Long Xiang merasa takut. Dia memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun ini, tapi tidak pernah sekalipun dia mengalami hal yang begitu menakutkan. Memikirkan bagaimana dia hampir berubah menjadi pasir, Long Xiang merasa menggigil di tulang punggungnya. Itu pasti roh pengusir angin topan. Luo Li memandang angin yang gelap dan berkata dengan suara serius. Roh pengusir angin Gale. Mu Chen dan yang lainnya terpana oleh kata-katanya. Saya belum berkultivasi seperti Anda, saya telah mendengar banyak hal dari Celestial Qian, dan bahkan menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengumpulkan informasi tentang jurang suci primordial. Luo Li memutar matanya ke arah Mu Chen. Mu Chen terkekeh. Dia begitu fokus pada kultivasinya, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Untungnya, Luo Li cukup teliti untuk melakukannya. Ada banyak bencana mengerikan di jurang suci primordial, dan yang disebut angin pengusir roh hanyalah salah satunya. Dikatakan bahwa angin ini tidak berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki energi spiritual, tapi bagi mereka yang memilikinya, angin ini akan sangat mematikan. Saat energi spiritual bersentuhan dengannya, ia akan terurai menjadi pasir. Meskipun kakak Long Xiang tidak menggunakan energi spiritual, tubuh fisik kita telah dimurnikan oleh energi spiritual. Jadi secara alamiah mengandung energi spiritual, itulah sebabnya seluruh lengannya hampir berubah menjadi pasir. Long Xiang dalam hati menamparkan bibirnya. Berbicara dengan cara ini, itu berarti bahwa bahkan jika mereka telah menarik energi spiritual mereka, mereka tidak dapat mengisi daya melalui roh pengusir hawa ini, karena tubuh fisik mereka mengandung energi spiritual. Jadi kita hanya bisa menunggu angin menghilang. Ling Xi bertanya, itu satu-satunya pilihan kita.
Luo Li menganggukkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa angin biasa akan bisa membuat mereka terlihat begitu menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak bertahan lama, jadi kita tidak perlu menunggu lama. Mu Chen menganggukkan kepalanya, kita tunggu sampai menghilang. Saat dia berbicara, tatapannya terfokus pada roh penyusun Gale. Meskipun berbahaya, itu juga bisa menjadi senjata yang hebat. Jika dia bisa mengumpulkannya, dan melepaskannya ketika dia menghadapi musuh, maka itu harusnya bisa mencapai efek yang tak terbayangkan. Kamu berpikir untuk menggunakan roh pengusir hawa. Luo Li telah melihat pikiran Mu Chen dengan satu pandangan. Bahkan pupil matanya sedikit melebar. Mu Chen terlalu berani. Ling Xi dan Long Xiang juga terkejut saat mereka melihat ke arah Mu Chen. Jika orang lain melihat roh pengusir hawa, mereka akan memilih untuk menghindarinya. Di sisi lain, Mu Chen sebenarnya bermaksud menggunakannya. Melihat tatapan kaget mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Meskipun spirit dispelling Gale ini sangat kuat, bukan berarti tidak mungkin untuk dikumpulkan. Meskipun roh pengusir roh ini dapat menguraikan energi spiritual, jika kita dapat menyegelnya sementara, kita akan dapat mengumpulkannya. Segel. Menggunakan segel untuk melawan kemampuan penguraian. Ling Xi dan yang lainnya bertukar pandang. Di dunia seribu dewa, klan Buddha kuno lah yang memiliki kemampuan terbesar dalam hal penyegelan. Tuan muda, meskipun kehebatan penyegelan klan Buddha kuno sangat kuat, itu juga bertingkat. Saya khawatir kekuatan penyegelan biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Long Xiang menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, karena dia memiliki pengetahuan tentang kemampuan penyegelan klan Buddha kuno. Secara alami tidak mungkin untuk kekuatan penyegelan biasa. Mu Chen tersenyum sebelum cahaya mengkristal mekar di matanya. Sebuah pagoda kristal terbang dan melayang di depan mereka, memancarkan aura ilahi. Tapi kekuatan penyegelan pagoda ilahi saya jauh lebih kuat dari yang biasa. Jadi itu adalah pagoda ilahi. Mata Ling Xi berbinar saat melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa pagoda ilahi jarang terlihat di klan Buddha kuno. Jika itu masalahnya, maka Mu Chen mungkin benar-benar bisa mencobanya. Tapi kamu cukup berani. Apa kau tidak takut sesuatu terjadi pada pagoda ilahi? Ling Xi mengerutkan bibirnya. Meskipun apa yang dikatakan Mu Chen mungkin berhasil, itu masih berbahaya, dan anggota klan-klan Buddha kuno semuanya menganggap pagoda mereka sebagai barang paling berharga bagi mereka. Mereka pasti tidak akan menggunakannya dengan ringan, tidak seperti Mu Chen, yang bermaksud menggunakannya untuk menghadapi roh pengusir angin. Sama seperti Tuan Muda Xuan Luo dari klan Buddha kuno, dia juga memiliki pagoda ilahi. Tapi Ling Xi tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Secara alami, ada juga faktor jumlah pengalaman antara dia dan Mu Chen. Tuan Muda Xuan Luo memiliki status bangsawan, bagaimana mungkin dia mau mengambil risiko seperti Mu Chen? Risiko selalu dibutuhkan. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Mu Chen juga memperlakukan hal ini dengan enteng karena dia sudah terbiasa mengambil risiko. Terkadang, dia bahkan harus mengabaikan hidup dan matinya. Kalau begitu, mari kita coba, dan jika tidak berhasil, segera hentikan. Luo Li tahu bahwa Mu Chen telah membuat keputusan, jadi dia secara alami tidak akan mencoba menghentikannya. Sebaliknya, dia memberinya dukungan terbesarnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia mengambil 2 langkah menuju pintu masuk gua dan melihat roh pengusir hawa dengan ekspresi serius. Mengangkat tangannya, pagoda ilahi meledak dengan kilau dan terbang keluar dari gua pada saat berikutnya. Ketika pagoda ilahi terbang ke dalam roh pengusir angin, kilau yang mengkristal menahan angin, dan pada saat yang sama, sebuah hisapan meledak dengan angin yang tak henti-hentinya menyapu ke dalam pagoda dengan kecepatan yang terlihat. Itu terserap untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan pagoda ilahi terbang kembali, dan pada saat yang sama, dia melangkah maju untuk memegang pagoda. Energi spiritual dalam tubuhnya juga menyembur keluar ke pagoda ilahi. Langkah selanjutnya akan menjadi langkah yang krusial, karena dia harus menggunakan kekuatan penyegelan dari pagoda ilahi untuk menyegel roh pengusir angin. Jika dia gagal, spirit dispelling Gale kemungkinan besar akan sangat merusak pagoda ilahi, jadi Mu Chen tidak boleh gagal. Segel. N. Bab 1297 menundukkan. Untaian angin kencang yang kehitaman terus-menerus bersiul di dalam pagoda yang mengkristal, dan setiap kali angin menabrak dinding pagoda, kilau di atasnya sedikit meredup karena telah terkikis oleh roh penghilang angin. Namun, saat angin mendatangkan malapetaka, pagoda itu mekar dan energi spiritual yang mengkristal tampak seperti sutra saat melilit roh pengusir angin. Ketika keduanya bersentuhan, energi spiritual meledak, seolah-olah roh pengusir angin itu sedang berjuang, mencoba membebaskan diri dari energi spiritual yang mengkristal.
Ia dapat dengan jelas merasakan energi unik dalam energi spiritual yang mengkristal yang menyebabkannya tidak dapat menguraikan energi spiritual dengan mudah. Sedikit merepotkan, memang. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip, tapi dia tidak cemas karena roh penghilang angin adalah angin yang tidak berakar, itu tidak bisa mencapai ketiadaan. Sebaliknya, dia mendapat dukungan dari energi spiritual yang tak terbatas, jadi bahkan jika dia perlahan-lahan menggigitnya, dia akan bisa menghadapi roh pengusir angin itu. Memendam pemikiran ini, Mu Chen tidak cemas dan energi spiritualnya yang mengkristal mulai menyelimuti roh pengusir angin. Meskipun sebagian besar telah terurai, masih ada untaian energi spiritual yang mengkristal yang menempel pada roh pengusir angin. Dalam waktu setengah jam, roh pengusir badai yang kuat itu mulai melambat dan angin yang gelap mulai memancarkan kilauan kristal. Meskipun roh pengusir angin itu unik, ia hanya memiliki naluri dan bukan kecerdasan. Jadi menghadapi pendekatan Mu Chen, itu tidak bisa menyerahkan diri. Pada akhirnya, bola cahaya selebar 100 kaki melayang di pagoda ilahi dengan angin kehitaman di dalamnya. Tapi setiap kali menabrak bola cahaya, bola itu terpental kembali. Sementara Mu Chen merasa lega, dia membentuk segel dan Mu Chen yang berjubah putih muncul. Mengandungnya. Ketika Mu Chen berjubah putih muncul, dia juga telah meletakkan tangannya ke arah pagoda ilahi, menuangkan energi spiritual dari tubuhnya ke dalamnya. Seiring dengan dukungan dari Mu Chen berjubah putih, bola cahaya mulai menyusut saat kekuatan penyegelan semakin kuat. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, bola cahaya itu telah diperkecil menjadi seukuran kepala manusia, dan kekuatan penyegelannya juga telah menenangkan roh penghilang angin. Sukses! Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan bersinar di dalamnya. Upaya beraninya benar-benar berhasil. Sukses! Melihat ekspresi gembira Mu Chen, Luo Li, Ling Xi, dan Long Xiang juga tercengang sebelum mereka berseru. Wajah Mu Chen dipenuhi dengan senyuman sebelum bola cahaya seukuran kepala manusia muncul di atas telapak tangannya, ditutupi dengan rune yang memancarkan kekuatan penyegelan yang kuat. Luo Li dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu datang untuk melihatnya dan melihat roh pengusir angin yang tenang. Roh pengusir angin yang menakutkan terhadap energi spiritual apapun tidak mampu menembus pertahanan. Meskipun saya telah menghabiskan beberapa usaha, saya masih berhasil. Tapi roh pengusir angin topan terus-menerus menguraikan kekuatan penyegelanku, jadi aku harus mempertahankan segelnya, atau segelnya akan terbuka. Untungnya, kelelahan seperti ini tidak terlalu membebani saya. Mu Chen memandangi bola cahaya itu dengan kagum. Ling Xi menjentikkan lidahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan benar-benar cukup berani untuk menaklukkan roh penghilang Gale. Meskipun Mu Chen hanya menyegel sebagian dari roh pengusir Gale, jika dia melepaskannya saat menghadapi musuh-musuhnya, bahkan penguasa bumi yang sempurna pun akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka ceroboh, mereka bahkan mungkin terbunuh karenanya. Ini adalah kartu truf yang hebat. Dengan roh pengusir hawa, saya khawatir Gu Huang hanya memiliki kematian yang menunggunya jika kita bertemu kembali dengannya. Long Xiang memuji. Gu Huang tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan spirit dispelling Gale. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dengan pencapaiannya saat ini sebagai cendekiawan arah spiritual tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak mengandalkan kultivasinya dalam energi spiritual, dia masih bisa membuat Gu Huang menderita dalam pertempuran. Sedangkan untuk roh penghilang angin, kakek itu tidak memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakannya. Kamu cukup sombong sekarang. Ling Xi memutar matanya ke arah Mu Chen. Luo Li dengan lembut tertawa dengan ejekan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen mengatakan ini karena kepercayaan dirinya, itu juga merupakan hal yang baik karena dia bisa menekan kesombongannya sedikit oleh Ling Xi. Mu Chen dengan canggung mengangkat bahu. Tuan muda, karena roh pengusir roh ini sangat kuat, mengapa kita tidak mendapatkan lebih banyak lagi? Long Xiang berbicara dengan mata berkobar. Dia sebelumnya menderita roh pengusir angin, jadi dia tahu betapa menakutkannya itu. Karena Mu Chen bisa menahannya, maka dia harus menangkap peluang dan menyerap lebih banyak. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan saya saat ini jika saya menaklukkan sedikit lebih banyak, itu akan menjadi beban bagi saya. Jika itu terjadi, kekuatan bertarung saya sendiri akan terpengaruh. Bukannya dia tidak ingin mengekstrak lebih banyak lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Energi spiritual penyegelannya tidak dapat menahan kekuatan penguraian dari roh pengusir angin sepenuhnya, roh pengusir angin hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk menguraikan energi spiritualnya. Dan jika dia benar-benar mendapatkan lebih banyak roh pengusir angin, pagoda ilahi tidak akan bisa menahannya dan mungkin akan menyebabkan masalah baginya. Dahi Long Xiang berkeringat setelah mendengar itu dan tetap diam. Roh pengusir angin Gale telah melemah.
Luoli tiba-tiba berseru ketika dia melihat roh pengusir Gale yang kejam mulai tenang. Mu Chen dan yang lainnya juga menghela nafas lega saat melihatnya. Bersiaplah untuk pindah. Mu Chen berkata sambil melambaikan tangannya, menjaga roh pengusir Gale di pagodanya. Mereka berempat merapikan diri sebentar, dan beberapa menit kemudian, roh pengusir hawa telah berubah menjadi angin halus yang berangsur-angsur menghilang. Ayo pergi. Ketika roh pengusir angin menghilang, kelompok Mu Chen terbang keluar sebelum mereka bisa berseru melihat pemandangan wilayah ini, dengan kupu-kupu zamrud yang memimpin. Dengan kejadian sebelumnya, itu telah menghapus keberuntungan mereka, dan perjalanan mereka sangat mulus. Meskipun mereka mungkin bertemu dengan satu atau dua tim di sepanjang jalan, mereka tidak berinteraksi, karena mereka saling menjaga jarak agar tidak terjadi pertempuran. Perjalanan mereka terus berlangsung selama hampir setengah hari sebelum akhirnya mereka menyadari bahwa kupu-kupu zamrud yang menuntun jalan mereka memancarkan cahaya yang kuat. Hati mereka bergetar, karena itu berarti mereka harus mendekati pesta Wen Qingxuan. Saat mereka berempat terbang melintasi puncak-puncak yang sepi, sebuah pegunungan yang kering dan retak muncul di hadapan mereka. Setiap puncak gunung tampak seperti pisau yang memancarkan aura tajam. Pada saat yang sama, kupu-kupu zamrud bergetar sebelum menghilang. Menemukan mereka, Luoli menahan kegembiraan di wajahnya saat dia melihat ke arah barat laut. Ketika kupu-kupu zamrud itu menghilang, sebuah cahaya melayang ke arah itu. Itu berarti pesta Wen Qingxuan pasti ada di sana. Mereka berempat terbang melintasi pegunungan dan melihat pesta Wen Qingxuan di sebuah lembah jauh di dalam. Tunggu. Tetapi ketika Luoli bermaksud untuk bergabung dengan Wen Qingxuan, Mu Chen tiba-tiba menghalanginya saat tatapannya melintas. Mereka sepertinya mengalami masalah. Luoli mengarahkan perhatiannya dan melihat tim lain berdiri di depan tim Wen Qingxuan. Selain itu, melalui medan, mereka juga bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang mendalam di belakang kelompok Wen Qingxuan. Mereka membentuk sandwich dengan tim yang menghalangi, menjebak pesta Wen Qingxuan di lembah. Jelas, untuk beberapa alasan, partai Wen Qingxuan telah menjadi sasaran. Bab 1298 Dongsan. Wajah Wen Qingxuan pucat saat dia melihat ke depan. Beberapa siluet berdiri di hadapannya dengan mata terlipat saat mereka menatap ke arah pesta Wen Qingxuan. Yang memimpin adalah seorang pria yang kuat, dan meskipun penampilannya biasa saja, ada bekas luka di wajahnya yang membuatnya terlihat menyeramkan. Tubuhnya juga memancarkan aura tidak menyenangkan yang membuatnya terlihat seperti asura. Lebih jauh lagi, fluktuasi yang memancar samar-samar berarti bahwa pasti ada penguasa bumi yang sempurna di antara mereka. Teman-teman klan Wen, keharmonisan itu penting di luar, jadi mengapa tidak memberi kami bantuan ini? Pria itu memandang tim Wen Qingxuan sambil tersenyum dan melanjutkan, saya, Dongsan, tidak mencoba mengambil informasi Anda. Kami hanya mencoba untuk bekerja sama dengan Anda, dan dengan klan-klan besar bergabung bersama, bukankah mendapatkan warisan itu mudah bagi kami? Wen Qingxuan tampak marah. Tim yang menghalangi mereka adalah aliansi pembunuh iblis, dengan pemimpinnya bernama Dongsan. Ini bukan hanya penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi juga pembunuh iblis peringkat menengah. Yang paling penting, poin pembunuh iblis yang dimiliki orang ini tidak jauh dari pembunuh iblis tingkat tinggi. Ini benar-benar mengintimidasi, karena semua orang tahu betapa sulitnya mengumpulkan begitu banyak poin pembunuh iblis. Sebenarnya, orang itu sudah tahu bahwa mereka memiliki informasi tentang warisan penguasa surgawi di kota Jurang Suci, tetapi mereka ditolak ketika mereka mengusulkan kemitraan. Itu juga karena mereka takut pada penguasa surgawi dari klan Wen, jadi mereka tidak berani melakukan apapun. Namun, siapa yang menyangka mereka akan bertemu di Jurang Suci Primordial? Kemitraan. Aku khawatir itu membuat serigala bersama kita. Wajah Wen Qingxuan dingin. Tak satu pun dari pihak Dongsan yang tampak ramah. Bekerja sama dengan mereka sama dengan berkomplot untuk mendapatkan kulit harimau yang masih hidup. Selanjutnya, pidato Wen Qingxuan berubah dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah terlalu kebetulan bahwa Anda tahu tentang informasi kami sebelum kami memasuki Jurang Suci Primordial, dan bahkan bertemu dengan kami di Jurang Suci Primordial? Jika tidak, Dongsan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Wen Qingxuan dengan dingin menjawab, klan Wu dari utara juga tahu bahwa kami memiliki informasi ini, dan mereka juga telah mengirim tim ke Jurang Suci Primordial. Jadi, informasi dan jejak kami harus diberikan kepada Anda oleh klan Wu, bukan? Klan Wu. Wen Ziyu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dengan kemarahan di wajah mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Wu terlalu tidak tahu malu. Untuk semata-mata menikmati warisan penguasa surgawi, mereka bahkan menjual informasi kepada pembunuh iblis ini.
Oleh karena itu, kalian para serigala serakah mungkin sudah bersekongkol dengan klan Wu. Jika kami bekerja sama dengan kalian, kalian mungkin akan menikam kami dari belakang. Kami tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati benteng sahabat ini. Wen Qingxuan menjawab dengan dingin. Tatapan Dongsan berkedip-kedip sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalian sudah salah paham. Kami tidak memiliki hubungan dengan klan Wu. Wen Qingxuan menyipitkan matanya dan berkata, terlepas dari apakah ada kesalahpahaman, kami tidak berniat untuk bekerja sama dengan kalian, jadi tidak perlu membicarakan hal ini lebih jauh. Cahaya tidak menyenangkan muncul di mata Dongsan setelah mendengar penolakan Wen Qingxuan dan tersenyum. Karena Nona Wen sudah mengatakannya, maka itu terlalu berlebihan. Saat kita berada di luar, bukankah teman lain lebih baik daripada memiliki musuh lain? Saat dia berbicara, 8 siluet di belakangnya mengambil langkah maju dengan tatapan tidak menyenangkan dan mereka terpaku pada pesta Wen Qingxuan. Bagaimana dengan itu? Kalian berencana untuk menjadi musuh klan Wenku? Ekspresi Wen Qingxuan menjadi dingin saat dia berbicara. Meskipun kami tidak mampu menyinggung klan Wen, Anda tidak memiliki penguasa surgawi di sini, bukan? Dongsan samar-samar tersenyum. Tim Wen Qingxuan hanya memiliki total 6 orang. Meskipun mereka mungkin terlihat kuat, Wen Ziyu hanyalah penguasa bumi semu, dan sisanya hanya penguasa bumi besar. Bahkan Wen Qingxuan hanya seorang penguasa bumi kecil. Partai Dongsan mampu menelan seluruh formasi ini. Jadi saya harap Nona Wen dapat mempertimbangkan kembali proposal kami. Saat Dongsan tersenyum, beberapa sosok tak menyenangkan perlahan menyebar, membentuk setengah lingkaran saat mereka bergerak menuju pesta Wen Qingxuan. Kami sudah memiliki tim untuk bekerja sama, berhentilah bermimpi. Melihat formasi mereka, Wen Qingxuan mempertahankan ekspresi dingin tanpa rasa takut. Oh! Kelopak mata Dongsan terangkat saat dia tersenyum. Tidak ada yang bisa bekerja sama dengan tim kelas rendah. Jika Nona Wen bersedia membiarkan kami menggantikan mereka, maka itu sama-sama menguntungkan bagi kami berdua. Wen Qingxuan tidak berbicara, tetapi menganggukkan kepalanya ke arah Wen Ziyu dan yang lainnya sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Aura membunuh melintas di matanya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan dalam situasi ini, hanya ada pertempuran yang tersisa. Wen Ziyu perlahan menganggukkan kepalanya dan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar menyapu dalam angin kencang yang perlahan-lahan berkumpul di tubuhnya. Sepertinya kalian tidak mau menerima niat baik kami. Menyempitkan matanya, wajah Dongsan berubah menjadi buas. Dia mengambil satu langkah maju, dan aura kuat dari penguasa bumi yang disempurnakan meledak, menyebabkan seluruh wilayah ini mulai bergetar. Karena kalian menolak niat baik kami, maka jangan salahkan aku karena kejam. Dongsan mengangkat tangannya dengan senyum jahat. Singkirkan mereka. Beberapa sosok yang telah mengincar meledak. Pergi. Wen Qingxuan meraung dan membentuk segel dengan energi spiritual yang menyembur keluar. Haha, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Karena orang lain tidak mau bekerja denganmu, mengapa mengganggu mereka? Tapi sebelum perkelahian pecah, ledakan tawa tiba-tiba bergema. Kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan wajah Dongsan berubah sebelum dia meraung, siapa itu? Tim kelas rendah yang kamu bicarakan. Ledakan tawa bergema dan beberapa sosok terbang keluar, muncul di lembah. Keempat orang itu secara alami adalah tim 4 orang Mu Chen, Luo Li. Ketika Wen Qingxuan melihat keempat orang itu, dia tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di wajahnya. Dari mana keempat sampah ini berasal? Enyahlah. Dua pembunuh iblis yang paling dekat dengan tim Mu Chen meraung dan melancarkan serangan ke arah mereka. Mereka berdua adalah penguasa bumi besar, dan dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa membunuh Mu Chen dengan cepat untuk mengintimidasi yang lain. Dua potong sampah, kalian berani bergerak melawan tuan muda kami. Ketika mereka ingin bergerak, Long Xiang muncul di depan mereka dan melempar untuk menusuk. Seketika, auman gajah naga bergema saat berbenturan dengan dua penguasa bumi besar. Kedua penguasa bumi besar secara drastis mengubah wajah mereka sebelum wajah mereka memerah dan mereka memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang menakutkan itu bahkan telah menghancurkan lengan mereka. Tubuh mereka terbang keluar dan meninggalkan bekas yang panjang di tanah. Memalukan. Melihat dua bawahannya terluka parah, mata Dongsan menjadi dingin sebelum dia melemparkan telapak tangan. Seketika, energi spiritual yang agung menyembur keluar seperti gunung berapi. Telapak tangan Dewa Gunung. Langkah Dongsan telah menunjukkan kekuatan seorang penguasa bumi yang sempurna. Telapak tangan itu bahkan dapat menghancurkan gunung dan seluruh lembah mulai tertutup retakan. Ketika telapak tangan itu terbang, Ling Xi mengangkat tangannya dan cahaya spiritual bersinar sebelum terbentuk menjadi arai spiritual yang sangat besar.
Arai spiritual bertindak seperti perisai dan memblokir telapak tangan itu, tidak mau bergeming. Pelajar arai spiritual tingkat tinggi. Dong San menyipitkan matanya. Seseorang harus menjadi pelajar arai spiritual tingkat tinggi untuk dapat memblokir gerakannya dengan mudah. Menghadapi seorang pelajar arai spiritual tingkat tinggi, bahkan Dong San merasa takut. Tatapannya berkedip-kedip saat dia melihat tim yang bersembunyi di sekitarnya. Jika mereka bergabung sekarang, mereka mungkin tidak akan lebih lemah dari pihak lain. Apakah Anda mencari teman Anda? Jangan repot-repot, kami sudah berurusan dengan mereka. Ketika Dong San mencoba memanggil rekan-rekan itu, Mu Chen tersenyum ringan. Ketika dia melihat bahwa pesta Wen Qingxuan sedang dalam masalah, mereka bersembunyi dan menyingkirkan orang-orang yang bersembunyi secara rahasia. Ketika Dong San mendengarnya, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Mu Chen dengan cahaya tak menyenangkan berkedip di matanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Dong San, akan mengalami hari di mana saya menderita kerugian. Bagus, saya akan mengingatnya, tapi yakinlah. Saya akan menimpakan utang teman-teman saya pada Anda. Lain kali aku melihatmu, aku akan memenggal kepalamu dan menjadikannya sebagai pot anggur kurban untuk mereka. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Dong San sudah melambaikan lengan bajunya dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Rekan-rekannya dengan cepat menindaklanjuti, dan hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, siluet mereka sudah menghilang. Ketika Mu Chen melihat bagaimana Dong San pergi tanpa ragu-ragu, dia juga agak tertegun sebelum segel spiritual yang telah berkedip-kedip di lengan bajunya menghilang. Jika Dong San tinggal lebih lama lagi, dia akan bisa menyiapkan arai spiritualnya. Pada saat itu, orang-orang itu hanya bisa bermimpi untuk pergi. Tapi tentu saja, dia telah meremehkan kehati-hatian Dong San. Orang itu pasti merasakan ada yang tidak beres, itulah sebabnya dia mundur tanpa ragu-ragu. Mu Chen menyipitkan matanya dan melihat kepergian rombongan Dong San sebelum bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar orang yang menentukan. Lain kali, saat kita bertemu, aku pasti akan melenyapkanmu. N. Bab 1299 Peri Kupu-Kupu Pelet Roh. Ketika kelompok Dong San dengan tegas pergi, fluktuasi energi spiritual yang melonjak yang datang dari kelompok Wen Qingxuan juga telah menjadi tenang. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran hari ini, tetapi Mu Chen telah tiba tepat waktu dan mengintimidasi Dong San untuk pergi. Apakah kalian baik-baik saja? Mu Chen berbalik dan bertanya pada pesta Wen Qingxuan sambil tersenyum. Wen Ziyu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih kepada saudaramu karena telah membantu hari ini. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami pertempuran sengit hari ini. Mereka pasti akan menjadi orang yang kalah, bahkan jika kita bertarung. Wen Qingxuan mendengus dengan kedipan dingin di matanya, jelas, dia masih menyimpan dendam pada Dong San. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tahu bahwa Wen Qingxuan tidak mencoba untuk pamer. Namun, yang terkuat di antara partai mereka hanyalah Wen Ziyu, yang hanya merupakan penguasa bumi semu. Namun meski begitu, dia masih sedikit kurang jika mereka ingin menghadapi Dong San, yang merupakan penguasa bumi yang disempurnakan. Itu berarti pihak Wen Qingxuan harus memiliki kartu truf. Melihat ekspresi terkejut Mu Chen, Wen Qingxuan meletakkan tangannya di pinggangnya dan dengan bangga menyatakan, jangan meremehkan kami. Jika kita tidak memiliki 1 atau 2 kartu, bagaimana kita berani datang ke jurang suci primordial? Tapi kamu, di sisi lain, jangan bilang kalau kamu bergantung pada kakak Ling Xi dan Long Xiang untuk melindungimu. Wen Qingxuan sedikit memiringkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Meskipun kultivasi Mu Chen berada di alam penguasa bumi raya, dan itu dianggap cukup bagus, penguasa bumi raya tidak banyak di antara tim-tim di jurang suci primordial. Hanya penguasa bumi yang disempurnakan yang bisa mengintimidasi orang lain. Dalam kelompok Mu Chen yang terdiri dari 4 orang, hanya Ling Xi yang tampaknya memiliki kemampuan tersebut. Jadi bahkan Wen Qingxuan mengira bahwa Ling Xi adalah yang lebih kuat di antara kelompok Mu Chen. Memutar matanya, Mu Chen tidak berbicara, tetapi dia mengalihkan topik, kalian dimangsa. Tim pembunuh iblis dari sebelumnya tidak hanya menghalangi pesta Wen Qingxuan, mereka bahkan memiliki orang lain yang bersembunyi. Jelas, mereka mengejar klan Wen. Senyum di wajah Wen Qingxuan ditarik kembali dan tatapannya berubah menjadi dingin. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya dihasut oleh klan Wu dari utara. Klan Wu dari utara. Mata Luoli menyipit saat dia melanjutkan, tapi itu juga merupakan kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari klan Wen. Reputasi mereka juga cukup besar. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya. Awalnya, klan Wen kami telah menghabiskan cukup banyak uang untuk mendapatkan berita tentang warisan penguasa surgawi, tapi itu dicampuri oleh klan Wu dan mereka mencuri informasi. Kami juga. Jadi hanya 2 klan kita yang tahu tentang ini.
Jadi bagaimana Dongsan bisa mengetahuinya dan bahkan datang untuk menghalangiku di daerah ini? Dalang dari semua ini pasti klan Wu. Wen Ziyu menganggukkan kepalanya juga. Selain itu, tanpa dukungan klan Wu, mengapa Dongsan berani begitu berani? Saat ini, tim klan Wu pasti sedang menuju ke warisan kedaulatan surgawi saat kita berbicara. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen bertanya, bisakah kita tahu lebih banyak tentang warisan kedaulatan surgawi juga? Nilai dari warisan kedaulatan surgawi tidak perlu dikatakan lagi. Jika mereka tidak memiliki Wen Qingxuan sebagai sumber, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk menemukannya. Meskipun mereka telah membantu partai Wen Qingxuan, Mu Chen bukanlah tipe orang yang memanfaatkan bantuan untuk orang lain. Jadi, dia telah menggunakan nada diskusi, karena mereka membutuhkan informasi untuk memperkirakan bahaya yang mungkin mereka hadapi. Wen Qingxuan juga tidak menyembunyikan hal ini dan berkata, kami adalah mitra sekarang, jadi kami secara alami akan memberitahu Anda apa yang kami ketahui. Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi disebut peri kupu-kupu pelet roh. Peri kupu-kupu pelet roh. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang. Ya, penguasa surgawi ini dikenal karena keterampilan alkemisnya. Meskipun kekuatannya hanyalah roh penguasa surgawi, pelet apapun yang dibuat olehnya dapat menyapu gelombang di antara kultivator. Itu seperti pelet roh kudus, yang bisa memungkinkan penguasa bumi semu yang disempurnakan untuk melangkah ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Itu adalah sesuatu yang juga dikejar oleh Wen Ziyu. Ketika Wen Qingxuan menunjuk ke arah Wen Ziyu, wajah yang terakhir bersinar dengan kerinduan. Tentu saja, tidak hanya mereka, tetapi Long Xiang juga sama. Dia juga seorang penguasa bumi semu yang sempurna, jadi godaan pelet roh kudus ini juga sangat besar terhadapnya. Itu praktis bisa menghemat waktu kultivasi bertahun-tahun. Tentu saja, pelet roh kudus ini bukanlah produk kebanggaan peri kupu-kupu pelet roh. Legenda mengatakan bahwa produk kebanggaannya adalah sesuatu yang disebut pelet promosi, yang dapat meningkatkan kemampuan ilahi seseorang ke tingkat berikutnya. Itu bahkan bekerja untuk kemampuan ilahi yang tak tertandingi juga. Ketika Mu Chen mendengar efeknya, matanya langsung menyipit. Meskipun tampaknya tidak banyak, sebagai seseorang yang memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dia tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan level mereka. Sama seperti tubuh emas abadi miliknya, tubuh surgawi berdaulat yang memiliki 3 kemampuan berdaulat. Rune keabadian ilahi, teratai abadi, dan transformasi hidup mati abadi. Bahkan dia baru mencapai tingkat pertama. Sedangkan untuk yang kedua, Immortal Lotus, dia masih belum membukanya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu pelet promosi, bukankah itu berarti dia akan langsung membuka kemampuan berdaulat kedua dari tubuh emas abadi? Memikirkan hal itu, bahkan hati Mu Chen berkobar-kobar dengan api. Selain itu, peri kupu-kupu pelet roh masih meninggalkan banyak pelet yang saleh, sejumlah besar sumber daya yang bahkan klan Wen Ku sangat tertarik. Kata Wen Qingxuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi yang ahli dalam alkimia dapat dianggap sebagai peti harta karun. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan kekuatan tertinggi seperti klan Wen akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Tidak heran klan Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kalian. Dengan keuntungan di depan mereka, bagaimana cara ini bisa dipertimbangkan? Luo Li menghela nafas. Jika klan Wu bisa mendapatkan warisan ini, kekuatan klan Wu pasti akan melonjak. Pada saat itu, mengapa mereka harus khawatir menyinggung klan Wen? Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya sebelum dia melihat ke arah kelompok 4 orang Mu Chen. Jika kita bisa berhasil dalam kerja sama ini, kita akan membagi hasil panen 50-50. Saat dia berbicara, dia membuat semua orang terkejut. Bahkan beberapa orang di samping Wen Qingxuan saling bertukar pandang, karena ini telah melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, klan Wen telah membayar mahal untuk informasi ini. Berbicara dengan tidak menyenangkan, jika mereka ingin mencari mitra lain dengan rasio perpecahan ini, mereka pasti bisa menemukan mereka yang lebih kuat dari tim Mu Chen. Namun, bahkan sebelum mereka bisa menyuarakan pendapat mereka, mereka dihentikan oleh tatapan Wen Qingxuan dan dia dengan tenang berkata, warisan kedaulatan surgawi bukanlah milik kita sekarang, jadi jangan perlakukan itu sebagai milik kita. Dengan klan Wu yang begitu kuat, mereka bertekad untuk mendapatkan warisan ini. Kita sudah tertinggal, dan hanya dengan kita sendiri, kita tidak bisa mencapai apapun. Selanjutnya, dia berhenti sejenak saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan ceria dan tersenyum. Dari intuisi seorang wanita, saya merasa bahwa, orang itu layak mendapatkan harga ini. Meskipun dia menggoda Mu Chen beberapa saat yang lalu, dia masih merasa bahwa Ling Xi bukanlah yang terkuat di dalam grup, tetapi Mu Chen yang hanya tampak seperti penguasa bumi yang lebih besar.
Wen Qingxuan memiliki posisi tinggi di klan Wen, dan karena dia sudah membuat keputusan, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Wen Ziyu juga tersenyum ke arah Mu Chen. Karena itu masalahnya, maka kita harus bergantung pada saudaramu agar kita bisa mendapatkan hasil panen yang banyak. Mu Chen menanggapi dengan senyuman saat dia berbalik untuk melihat Wen Qingxuan dengan keraguan singkat sebelum berkata, kita mungkin terlihat diuntungkan, tapi percayalah. Saya percaya bahwa kalian akan merasakan manfaatnya. Meskipun suaranya tenang, kepercayaan diri di balik senyumnya membuat para ahli klan Wen merasa tenang. Mungkin pemuda di depan mereka ini mungkin benar-benar melebihi harapan mereka. Wen Qingxuan juga menatap Mu Chen dalam-dalam. Kepercayaan dirinya saat ini sama seperti di turnamen akademi spiritual. Saat itu, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, tidak peduli apapun yang dia hadapi, dan tidak hanya membuatnya lebih kuat, itu juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun dan pengalaman, kepercayaan diri Mu Chen masih ada di dalam hatinya. Di dunia ini, hanya mereka yang bisa mempertahankan kepercayaan diri dan tidak dikalahkan oleh siapapun yang bisa lolos untuk mendaki puncak. Wen Qingxuan tersenyum dengan penampilannya yang menawan yang bahkan bisa menyaingi Luo Li. Sambil mengulurkan tangannya, dia tertawa kecil, kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan senang hati. Mengulurkan tangannya dan memegang tangan yang lembut itu, Mu Chen tersenyum. Kerja sama yang menyenangkan, kita pasti akan berhasil. Bab 1300 Wutong. Di sepanjang pegunungan yang tinggi berdiri siluet dengan tangan di belakang punggung sambil berdiri di atas gunung yang hijau subur. Dia melihat sebentar ke arah pegunungan sebelum berbalik sambil tersenyum. Kakak Dong, sepertinya rencana kita telah gagal, karena kamu telah kembali. Sebuah siluet gelap tampak menonjol dari hutan. Itu adalah Dong San, yang sebelumnya baru saja dihadapi oleh kelompok Mu Chen. Wutong, rencanamu telah gagal. Wen Qingxuan itu pintar, dan sepertinya dia telah mengetahui kerjasama kita. Dong San berkata dengan ekspresi gelap. Pria yang bernama Wutong itu memiliki rambut merah menyala. Dia memiliki dua bola logam di tangannya yang diukir dengan rune yang dalam. Fluktuasi energi spiritual yang sesekali terpancar dari tubuhnya seluas samudera yang tidak bisa diremehkan. Mendengar kata-kata Dong San, dia dengan santai tersenyum. Saya awalnya berniat untuk menyelidiki secara singkat, saya tidak pernah berharap Anda berhasil. Selain itu, bahkan jika Anda gagal, bukankah seharusnya Anda bisa membuat klan Wen kalah sedikit dengan formasi tim Anda? Wajah Dong San menjadi semakin jelek saat dia menjawab, mereka tidak terluka karena tim lain bergabung di tengah. Itu harus menjadi tim yang bekerja sama dengan Wen Qingxuan. Oh, bola logam di tangan Wutong berhenti sejenak. Bagaimana kekuatan mereka? Seorang sarjana arai spiritual tingkat tinggi, dan penguasa bumi semu. Dong San menjawab. Adapun Mu Chen dan Luo Li, mereka berdua langsung diabaikan olehnya. Seorang pelajar arai spiritual tingkat tinggi. Wutong menyipitkan matanya sebelum dia tersenyum tipis. Sepertinya Wen Qingxuan tidak bodoh, mereka tahu bagaimana mencari pembantu juga. Tapi bagaimana seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi bisa mengubah situasi? Untuk warisan ini, klan Wuku telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kita bisa memberi mereka kesempatan? Dia berbalik dan memberikan senyuman pada Dong San. Saudara Dong bisa ikut bersama kami. Yakinlah, klan Wu saya tidak akan mengingkari hadiah Anda. Saya harap begitu. Dong San mendengus, membuat bekas luka di wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Untuk menghalangi Wen Qingxuan, dia telah kehilangan 4 penguasa bumi besar dari timnya, yang merupakan kerugian besar. Bagaimanapun, para anggota itu adalah para elit yang telah melalui ratusan pertempuran. Memikirkan hal itu, mata Dong San menjadi dingin. Jika kita bisa menangkap mereka nanti, kamu harus menyerahkan anak nakal bernama Mu Chen itu kepadaku. Aku akan memberitahunya bahwa kematian adalah jalan keluar yang mudah dengan menyinggung perasaanku. Terserah kamu. Wutong tersenyum. Dia sama sekali tidak tertarik pada Mu Chen, dan dalam pandangannya, tim Wen Qingxuan pasti akan menjadi yang kalah. Adapun hasil dari yang kalah, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka. Dia mengarahkan pandangannya jauh, ke kedalaman pegunungan dengan keserakahan berkedip di matanya. Warisan kupu-kupu roh. Haha, itu semua akan tergantung pada ini jika aku, Wutong, bisa menjadi penguasa surgawi kedua dari klan Wu. Keluarkan perintah, bergerak. Kita harus mendahului dan menyiapkan beberapa hadiah untuk orang-orang itu. Dia kemudian berbalik dan suaranya bergema. Dia pertama kali terbang, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke kedalaman pegunungan. Beberapa siluet hitam yang memancarkan aura menakutkan mengikutinya dari belakang. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala saat mereka melihat ke arah pegunungan.
Warisan kupu-kupu roh ada di tengah, dan dengan kecepatan kita, akan membutuhkan waktu setengah jam lagi untuk mencapainya. Sepanjang jalan, Wen Qingxuan mendekati Mu Chen dan suaranya ditransmisikan ke telinga semua orang di bawah naungan energi spiritual. Namun, klan Wu seharusnya berada di depan kita, jadi kita harus bergegas, atau mereka mungkin akan mencapainya sebelum kita. Mu Chen dan Luo Li menganggukkan kepala. Mereka melakukan perjalanan dengan susah payah, jadi mereka tentu saja tidak ingin semua usaha mereka sia-sia. Jadi, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan dentuman sonik samar-samar bergema di cakrawala. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan ini selama sekitar setengah jam sebelum Wen Qingxuan, yang memimpin, mulai melambat dan dia melihat ke kejauhan. Tatapan Mu Chen dan yang lainnya mengikuti dan mereka melihat racun menyelimuti pegunungan. Menghirupnya dengan lembut, Mu Chen merasakan energi spiritual di tubuhnya bergetar dan pikiran penolakan muncul di dalam hatinya, mendesaknya untuk segera meninggalkan daerah ini. Ada racun di dalam racun. Mu Chen berkata dengan ekspresi serius. Jelas, racun ini mengandung racun fatal yang bahkan akan membuat penguasa bumi tidak dapat meminumnya. Menganggukkan kepalanya, Wen Qingxuan menjawab, dikatakan bahwa racun ini ditinggalkan oleh penguraian pelet dewa yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Racunnya sangat kuat, bahkan penguasa bumi yang sempurna akan terluka parah. Mu Chen mengerutkan alisnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang pada Wen Qingxuan, dia tersenyum. Sepertinya kalian sudah siap. Wen Qingxuan tersenyum dan berkas cahaya terbang ke arah semua orang. Mu Chen menerima salah satu balok, dan ketika membuka telapak tangannya, itu adalah pelet biru es yang memancarkan aura dingin. Rasanya nyaman. Ini adalah pelet hati beku, penawarnya. Itu juga merupakan produk dari wilayah api tak berujung yang harganya mahal. Setiap satu dari mereka berharga beberapa juta tetes cairan spiritual berdaulat. Simpan di bagian belakang lidahmu untuk melarutkan racun-racun itu. Produk dari wilayah api tak berujung. Mu Chen memandangi pelet hati beku di telapak tangannya dengan penuh minat sambil berseru kagum. Sebagai salah satu dari 3 alkemis top di dunia 1000 dewa, pelet dari wilayah api tak berujung dikenal sebagai produk premium dari dunia 1000 dewa. Melemparkan pelet hati beku ke dalam mulutnya, aura dingin langsung menghilang, menenangkan pikirannya. Ayo pergi. Semua orang harus berhati-hati. Setelah kita berada di racun, bahkan jika kita berada di wilayah warisan, itu juga dipenuhi dengan bahaya. Tidak akan semudah sebelumnya. Wen Qingxuan mengingatkan. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tidak melanjutkan dan pindah terlebih dahulu. Mu Chen dan yang lainnya segera menindaklanjuti dan 10 garis cahaya menukik ke dalam racun zamrud. Memasuki racun, Mu Chen dan yang lainnya langsung merasa sedikit berat. Mereka bisa merasakan racun itu mencoba mengikis tubuh mereka dari segala arah. Tetapi ketika racun itu memasuki tubuh mereka, Mu Chen segera merasakan tanda-tanda energi spiritualnya menurun. Setelah merasakannya sebentar, dia menyadari bahwa ada partikel kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang yang menyerang tubuhnya, dan menyerap energi spiritualnya. Merasakan situasi ini, wajah Mu Chen sedikit berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, aura dingin beredar di tubuhnya dan partikel-partikel itu membeku menjadi bintik-bintik debu. Kabut putih menghembuskan nafas dari hidung Mu Chen, berisi bubuk yang bercampur dengan racun-racun. Racun yang sangat menakutkan. Wajah Mu Chen berubah menjadi kuburan. Beruntung Wen Qingxuan melakukan persiapan yang diperlukan. Jika tidak, hanya racun ini saja yang bisa membuat mereka tidak berdaya. Sementara Mu Chen bersukacita di dalam hatinya, ada suara mendengung halus yang terdengar, langsung membuatnya menyipitkan matanya. Ada sepetak awan merah yang bergerak cepat, dan ketika mendekat, dia menyadari bahwa awan itu terbuat dari nyamuk merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah segerombolan besar yang menutupi cahaya matahari. Meskipun mereka hanya sebesar ibu jari, tombak kecil di mulut mereka berkedip-kedip dengan cahaya zamrud, yang mengandung racun. Namun, setelah mengalami betapa dominannya racun-racun itu, Mu Chen tidak berani meremehkan apapun di sini. Segera, dia melambaikan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar, membentuk penghalang yang menyelimuti semua orang. Namun, segerombolan nyamuk itu masih melesat sebelum menabrak penghalang. Dalam sekejap kontak itu, nyamuk-nyamuk itu meledak dan darah merah memercik ke penghalang, langsung membuat lubang di penghalang. Jika bukan karena Mu Chen meningkatkan jumlah energi spiritual untuk melestarikannya, penghalang itu akan hancur. Namun meski begitu, ekspresi Mu Chen tidak terlihat bagus. Karena jumlah nyamuk yang tak ada habisnya, dia bisa merasakan jumlah energi spiritual di tubuhnya dengan cepat habis.
Hanya mencoba menahan serangan bunuh diri dari nyamuk-nyamuk ini saja akan membutuhkan energi spiritual yang cukup besar. Mu Chen, ini adalah nyamuk-nyamuk racun pelet, darah mereka sendiri dapat merusak energi spiritual, dan mereka sangat mendominasi. Wen Qingxuan buru-buru berteriak. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil mempertahankan penghalang, melindungi semua orang untuk melewati kawanan ini secepat mungkin. Tapi pikirannya segera hancur. Dia merasakan bahwa, untuk beberapa alasan, lebih banyak nyamuk berkerumun, membuat gerakan mereka menjadi sulit. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa mengambil langkah maju, dan bahkan bergerak maju akan menimbulkan beban yang signifikan bagi mereka. Sambil mengernyitkan alisnya, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit dan suaranya yang dingin menyebar ke telinga semua orang, ada yang tidak beres, seseorang menggunakan nyamuk-nyamuk ini untuk mengincar kita.